Halo teman-teman, sahabat engineer semuanya. Selamat datang di channel YouTube kita, Engineers Live, di mana YouTube ini adalah suatu akun channel yang saya buat untuk mengenai tentang teknik sipil, baik itu proyek dan kehidupannya. Oke, baik teman-teman, setelah lama tidak mengupload video, saya kembali mengupload video di sini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memulai dari awal lagi. Khususnya saya akan memberitahukan siapa-siapa saja orang yang berada di suatu proyek itu. Oke teman-teman, selamat menikmati. Oke teman-teman, mungkin beberapa dari kita masih belum paham bagaimana sih pengerjaan suatu proyek, siapa-siapa yang terlibat, dan apa sih tanggung jawab dari masing-masing posisi jabatan yang dipegang dalam satu proyek. Oke teman-teman, dari struktur organisasi proyek ini dapat kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam suatu pengerjaan proyek. Walaupun dari struktur organisasi yang saya sajikan ini merupakan bukan suatu keharusan, bisa saja ada yang dihilangkan dan ada juga yang detail, seperti kalau proyek-proyek besar itu lebih detail lagi, lebih detail untuk jabatan dan posisi yang dibutuhkan. Jadi yang saya sajikan ini untuk proyek pada umumnya ataupun proyek yang sedang-sedang. Dari struktur organisasi ini dapat kita lihat yang pertama itu owner. Untuk mewakilkan owner dipakai konsultan pengawas, baru kita masuk ke kontraktor. Dari pihak kontraktor itu dipimpin oleh proyek manager dan juga diawasi oleh suatu HSE atau safety man. Dari proyek manager turun ke site manager. Dari site manager akan ada supervisor atau pengawas, ada surveyor, ada orang logistik, dan tentu keuangan. Dari ini merupakan manajemen perusahaan. Baru di bawahnya itu ada mandor dan tukang, dan juga dibantu dengan helper. Oke teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari jabatan yang ada di struktur organisasi ini. Kita masuk ke owner. Seperti yang kita ketahui atau teman-teman yang belum tahu, owner adalah orang atau kelompok atau instansi perusahaan yang memiliki dana dan ingin membangun ataupun mengadakan sesuatu dan memberikannya kepada orang lain atau yang disebut kontraktor untuk dikerjakan. Seorang owner memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang atau bangunan yang diinginkannya dengan kualitas yang baik dan tentu seminim mungkin dana yang dikeluarkan. Jadi dengan kata lain, owner itu pemilik proyek ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada konsultan pengawas. Biasanya konsultan pengawas itu perusahaannya lain dari kontraktor. Dia itu merupakan perpanjangan tangan yang ditunjuk oleh owner dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Konsultan pengawas ini bertanggung jawab dalam mengawasi pekerjaan kontraktor sehingga semua pekerjaan terrealisasi sesuai dengan kontrak awal pekerjaan. Oke, itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke kontraktor teman-teman, yaitu kontraktor yang adalah instansi yang menerima pekerjaan dari owner, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan dan mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan di awal. Kontraktor memiliki struktur organisasi yang akan menyelesaikan proyek tersebut. Yang pertama itu adalah proyek manajer. Proyek manajer adalah orang yang bertanggung jawab dari perusahaan dalam mengatur dan menyelesaikan proyek sesuai dengan time schedule proyek dan tidak boleh melebihi hitungan kos proyek yang sudah dihitung sebelumnya. Adapun tugas dan tanggung jawabnya mengatur anggota dalam bekerja, menyusun strategi dalam menyelesaikan proyek, mendapatkan hasil yang berkualitas, menyelesaikan proyek sebelum waktu pekerjaan berakhir, meminimalkan kos proyek, berhubungan langsung dengan owner, konsultan pengawas, mandor, dan masyarakat sekitar. Dan ini masih banyak lagi ya teman-teman, dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang kedua itu site manager. Site manager adalah orang yang membantu proyek manager
dalam manajemen agar mempercepat pekerjaan. Site manager bisa terbagi beberapa divisi ya teman-teman, seperti divisi struktur untuk bangunan, ada juga arsitek, ada juga logistik dan lain-lainnya. Baru kita masuk ke HSE atau safety man. Di beberapa perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi suatu tujuan yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga di beberapa proyek-proyek instansi mengharuskan adanya pengawasan dari safety man. Safety man bertugas dalam segala pengawasan untuk keselamatan pekerja. Safety man juga memberikan pengarahan ataupun pelatihan kepada pekerja bagaimana bekerja dengan aman dan selamat. Safety man juga memberikan pertolongan pertama bagi pekerja yang mengalami luka ataupun kecelakaan, atau yang disebut dengan istilah first aid. Oke teman-teman, dari gambar ini dapat kita lihat yang pakai baju merah ini adalah safety man, dan ini adalah tukang-tukang dan helper. Pada kondisi ini adalah pertolongan pertama terhadap luka yang diberikan oleh safety man. Jadi kalau proyek yang sudah besar biasanya diperlukan safety man ya teman-teman, sehingga dapat dihindarkannya terjadinya kecelakaan kerja yang merugikan perusahaan dan merugikan pekerja tersebut. Baik, kita lanjut ke supervisor atau pengawas lapangan. Pengawas lapangan bertugas dan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan mandor dalam setiap item pekerjaan. Pengawas memberikan arahan dan detail pekerjaan kepada mandor sehingga tidak adanya kesalahan dalam pekerjaan. Kesalahan dapat mengakibatkan kerugian dari material, upah dan waktu pekerjaan yang semakin lama. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, supervisor itu memberikan pengarahan kepada mandor. Seperti di foto ini, memberikan pengarahan kepada mandor bagaimana bekerja yang betul. Contohnya hari ini kita bekerja memasang batu. Jadi supervisor bertanggung jawab memberitahukan ke mandor bagian dinding mana saja yang harus dibata, berapa tingginya, dinding mana saja yang ada pintunya, jadi tidak perlu dibata. Jadi selesai pekerjaan didapatkan hasil yang bagus, tidak ada kesalahan ya guys ya. Karena kalau ada kesalahan itu bisa berakibat dibongkar, jadi rugi material, rugi upah kerja dan juga waktu pekerjaan. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, di selanjutnya ada surveyor. Surveyor bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan titik dan pengukuran yang akurat sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan, mulai dari penentuan titik pondasi, dimensi bangunan, titik kolom dan balok, ketinggian bangunan lainnya. Kata lainnya seperti ini teman-teman. Sebelum memulai pekerjaan kan tentu kita perlu menentukan luas bangunan. Luas bangunan ditentukan mulai dari pondasi dan pengukuran. Jadi yang melakukan pengukuran ini dilakukan oleh surveyor, tetapi dibantu oleh mandor dan pekerja. Jadi surveyor bertanggung jawab memberikan data yang tepat sehingga bangunan berdiri tepat sesuai gambar ya teman-teman. Untuk bagian logistik tentu kita udah tahu teman-teman. Bagian logistik ini bertanggung jawab dalam semua pengadaan material, mulai dari material bangunan, bahan bakar, air yang sesuai dengan spesifikasi yang telah tertuang di dalam rencana anggaran biaya proyek. Bagian logistik juga bertanggung jawab untuk menjaga material yang sudah ada di site. Bertanggung jawab juga untuk pengaturan, misalnya nih, jangan sampai yang sudah dibeli itu terbuang-buang ya teman-teman. Jadi logistik ini mengontrol semua material yang ada di lapangan, jadi terpakai dengan sempurna. Baru kita masuk ke bagian keuangan. Bagian keuangan itu mengatur semua pengeluaran selama proyek, membeli material, menghitung upah pekerja, merekapitulasi semua pemasukan dan pengeluaran, melakukan pengawasan terhadap pengeluaran sesuai dengan cost project. Jadi kata lainnya, keuangan juga berperan teman-temannya. Jangan sampai yang kita keluarkan itu lebih banyak daripada yang sesuai dengan kontrak yang diberikan dari owner. Oke, kita masuk ke mandor.
Mandor sebagai pekerja utama yang memberikan arahan dan penjelasan kepada tukang-tukang dalam melakukan pekerjaan, yang berhubungan langsung dengan tukang yang biasanya adalah ketua atau bos daripada tukang-tukang. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan arah supervisor. Di sini maksudnya teman-teman, biasanya mandor itu merupakan ketua geng dari tukang-tukang ini. Jadi yang memberikan gaji pun setelah dari kantor nanti serahkan ke mandor, baru mandor yang memberikan gaji kepada tukang dan helpernya. Jadi mandor yang memberikan langsung pengarahan kepada tukang bagaimana pekerjaannya bisa selesai, bagaimana pekerjaan yang bagus. Seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya masuk ke tukang dan helper. Tentu kita udah tahu ya teman-teman, tukang adalah orang yang langsung mengeksekusi suatu pekerjaan dan dibantu oleh helper. Tukang memiliki skill kemampuan yang berbeda-beda. Maksudnya sini ada yang tukang sipil. Tukang sipil itu maksudnya kawan-kawan yang biasanya megang pasang batu, melester, mengecat, keramik, masang keramik, tulangan, pengecoran, dan pemasangan atap dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tukang baja. Mulai dari tukang baja itu untuk pekerjaan seperti gedung-gedung untuk memakai habim ya kawan-kawan, mulai dari pengelasan, pemotongan habim, dan erection dan lain-lainnya. Dan ada lagi tukang listrik, yang dimana bisa juga tukang sipil, tetapi kalau untuk proyek besar dia khusus tukang listriknya untuk instalasi bangunan tersebut sehingga aman. Oke teman-teman, ini dapat kita lihat kegiatan yang dilakukan. Pada pertama ini pengecoran, yang kedua ini pemasangan tulangan, ini pemasangan batu. Di sini kami menggunakan batu hebel ya teman-teman. Dan ini adalah pekerja listrik yang sedang menginstal panel listrik. Ini tukang baja teman-teman, mengelas. Ini sedang erection, dan ini hasil erection ya teman-teman, dan sedang memasang atap juga. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kalaupun ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk menyemangati saya dalam membangun channel ini. Terima kasih. Salam engineer.